Tema kita pada malam ini adalah musibah di bumi yang menimpa manusia. Musibah di bumi yang menimpa manusia sudah dicatat oleh Allah. Sebelum terjadinya, pertama agar tidak putus asa, agar sabar. Yang kedua, agar tidak sombong, bersyukur. Karena musibah itu ada dua. Pertama asarroh, musibah yang menyenangkan. Itu wajib disikapi dengan syukur. Insya Allah diridhoi oleh Allah SWT. Yang kedua adarroh, musibah yang tidak menyenangkan. Wajib disikapi dengan sabar. Supaya apa? Supaya happy ending, hidup berakhir dengan kebahagiaan di surga. Jadi kalau musibah yang tidak menyenangkan itu disikapi dengan sabar, maka hidup kita finishnya di surga. Tapi kemudian kalau musibah itu menyenangkan, kemudian kita sikapi dengan syukur, maka di sorga kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncaknya kebahagiaan, puncaknya kesenangan, puncaknya kenikmatan, manakala masuk sorga dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam akidah Islam, musibah di bumi yang menimpa manusia itu sudah dicatat. Oleh siapa? Oleh Allah. Sebelum terjadinya, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan manusia, musibah yang akan terjadi di bumi dan menimpa manusia itu sudah dicatat. Dan catatan Allah itu namanya kitab, dijaga ketat. Nggak ada yang bisa ngehack, nggak bisa itu. Wa indana kitabun hafid. Di sisi kami itu ada catatan yang terjaga. Tidak akan bisa diserang virus, nggak bisa itu. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma asoba min musibatin. Jadi musibah apapun tidak akan menimpa, tidak akan terjadi fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak akan menimpa diri kalian, illa kecuali fi kitabin, sudah dicatat dalam buku catatan. Kapan? Min qabl, sebelum antabroah, anabroah, sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum musibah itu terjadi dan menimpa manusia, sudah dicatat oleh Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya itu mencatat musibah sebelum terjadi bagi Allah itu, Allah yasirun, sangat mudah sekali. Untuk apa? Likaila, agar tidak tak sau kalian berputus asa, alama fatakum, terhadap apa yang luput dari kamu. Kemudian wala tafkharu, dan tidak sombong, bima atakum, terhadap apa yang dia Allah berikan kepada kamu. Jadi musibah itu oleh Allah dihilangkan sesuatu yang ada pada diri kita. Yang kedua, didatangkan sesuatu. Jadi ada yang diambil, nah itu tidak menyenangkan tuh. Ada yang diberi, tapi keduanya sudah dicatat sebelum terjadi. Cuman masih dalam akidah Islam
itu ada matematika musibah dengan dasar iman. Ya. Apa? Sesuatu yang Allah ambil pasti Allah ganti. Harus yakin itu. Ya. Dan digantinya dengan yang lebih baik. Ya. Makanya doa ketika diuji dengan musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Jadi orang Islam itu yakin kalau sesuatu diambil oleh Allah dari kita, itu pasti diganti dengan yang lebih baik. Ya. Makanya Luqman Hakim ketika istrinya meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena oleh Allah akan diganti istri yang baru. Gitu. Iya, benar itu. Ya. Jadi kalau sepeda hilang, lagi. Iya. Mobil hilang diganti dengan yang baru. Kan mobil itu pemberian Allah, kemudian diuji dengan diambil, ya, melalui pencuri dan lain sebagainya, penipu dan lain sebagainya. Tapi kalau yakin diganti, ya. Ada teman apik banget itu, dia punya Vespa, kemana-mana dia naik Vespa, baik dakwah dekat, dakwah jauh, naik Vespa dan selalu on time, nggak pernah telat itu. Disimpan dalam rumahnya, dikunci, hilang juga itu, hilang juga. Cuman dia akhlaknya mulia ya, dia nggak pernah ya, ngasih tahu sama yang lainnya, termasuk kepada jamaah pengajiannya nggak ngasih tahu. Tapi akhirnya tahu juga, maka jamaah ibu-ibu ya yang dibina oleh dia ngumpulin duit itu untuk menggantikan kendaraan ustadznya yang hilang. Ternyata terkumpul sebanyak uang ya, dan kemudian cukup untuk beli mobil, bayangkan. Padahal yang hilang motor Vespa ya. Akhirnya sedih katanya ya, karena dia nggak mau mengambil lebih dari yang diberikan oleh ibu. Ternyata cukup untuk beli mobil ya. Jadi seorang kemana-mana naik mobil, tapi ternyata ya naik mobil itu lebih boros ya. Kemudian tidak bisa cepat, macet, akhirnya dijual lagi, beli Vespa lagi. Padahal oleh Allah udah dikasih mobil itu ya. Iya, takdir yang baik, Tadi kan sesuatu yang Allah ambil pasti Allah beri. Ya. Innalillahi ma akhadha. Ya, apa yang diambil itu punya Allah gitu. Walahu ma a'ta. Demikian pula yang Allah beri punya Allah. Jadi yang Allah beri bakal diambil ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki punya siapa tuh? Anak punya siapa? Istri punya siapa? Itu kan pemberian Allah, bakal diambil enggak? Iya, ada yang istrinya dulu ya, ada yang suaminya dulu, ada yang anaknya dulu kan gitu. Yang jelas akidah Islam itu berbicara ya, musibah itu ada berupa pemberian, berarti menyenangkan kan? Ada juga yang berupa penarikan, diambil, itu tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan sabar, syukur, pasti Allah ridho. Tapi kalau tidak menyenangkan, sabar, pasti happy ending. Wa basyiris sabirin ya. Sampaikan berita gembira kepadamu ya, kepada orang-orang yang sabar. Kenapa? Wa jazaa'u mimma sabaru jannata wa harira. Dia Allah pasti ya akan membalas ya, kepada mereka. Kenapa? Bima sabaru ya, disebabkan mereka sabar. Jannatan, dengan surga itu, wa hariro, dan kain sutra. Makanya surga itu pertama tempat bersenang-senang, surga itu tempat bermewah-mewah, dan surga itu tempat istirahat yang paling sempurna. Di surga tidak akan disuruh sholat lagi, tidak akan disuruh ngaji lagi, tidak akan disuruh zakat, infak, sedekah lagi, tidak akan disuruh haji lagi, bahkan tidak akan disuruh jihad fi sabilillah lagi. Karena dunia itu tempat untuk beramal.
Sedangkan akhirat ya tempat untuk menerima balasan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi angkuh. Ya. Ya. Kemudian siapa yang sombong lagi angkuh itu? Alladzina yabkhaluna, orang yang pelit. Jadi ternyata orang yang sombong itu tidak hanya orang yang menolak kebenaran, tidak hanya orang yang suka meremehkan orang lain. Pelit juga termasuk sombong itu. Dan sombong itu menyakitkan hati, hati orang itu. Makanya yang dibakar itu hatinya itu. Jadi wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa adada. Gara-gara kerjanya ngumpul-ngumpul harta, ngitung-ngitung harta, tapi tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, tidak dizakatkan, maka akan dimasukkan, dilemparkan ke neraka utama. Allati tatali'u ala afida. Yang dibakar itu ininya. Kalau neraka sakor yang dibakar kulitnya. Kalau neraka lato yang dicopot kepalanya. Coba tinggal pilih enakan mana tuh. Itu gara-gara pelit itu, gara-gara pelit, gara-gara sombong. Yang pertama, yang dipelitkannya akan dikalungkan di lehernya. Kemudian yang kedua, yang dipelitkannya akan dijadikan gosokan. Ternyata orang yang pelit itu termasuk sombong dan angkuh. Bahkan waya'muruna nasa bil bukhli, ngajak orang, nyuruh orang untuk pelit. Kalau orang kan ngajak sholat berjamaah ngajak ngaji berjamaah, ngajak zakat infak berjamaah, ini ngajak pelit berjamaah itu. Makanya wa may yatawalla, siapa saja yang berpaling dari kebenaran, yaitu sombong dan angkuh, kemudian bakhil, nyuruh orang lain bakhil, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah itu sungguhnya maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kalau kita tidak bakhil, insya Allah, apa yang Allah berikan itu baru secuil, baru seuprit. Nah, kalau kemudian kita tidak pelit, Allah ganti dengan yang lebih banyak. Kenapa? Karena Allah itu Al-Ghani, Al-Hamid. Kalau ngasih, tidak hanya cukup, tapi juga lebih gitu. Jadi pertama dikasih, nah ini buat modal nih. Kalau disyukuri Allah ridho itu. Makanya kalau Allah ridho, Allah kasih yang lebih banyak, yang lebih menyenangkan, yang lebih memuaskan. Itulah akhlak Allah yang terpuji, yang wajib kita ikuti. Jadi kalau memberi tidak hanya cukup, tapi juga lebih. Kalau kita kadang-kala memberi, jangankan lebih, cukup juga kagak ya. Ada sedekahnya, infaknya, zakatnya. Saya belum makan tuh. Kalau ada yang ngomong belum makan, kira-kira dikasihnya berapa tuh? Dikasihnya berapa? Kalau di warteg berapa sekali makan? Nah, 20.000 atau mungkin 16.000 Tapi kalau di Padang ada yang 10.000. Jadi kalau ada yang sedekahnya, zakatnya, infaknya, saya belum makan 10.000 itu, nih makan di Padang gitu, nih makan di warteg gitu. Nah, tapi yang bagus itu lebih, bukan untuk makan sekali, tapi juga untuk 2 kali, 3 kali, untuk sehari itu. Kemudian yang selanjutnya, musibah di bumi yang menimpa manusia terjadi dengan izin Allah. Walaupun sudah dicatat, itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi, kalau Allah tidak mengizinkannya. Makanya kan, itu yang namanya laut, itu datang kepada Allah, minta izin supaya tiap malam, itu laut itu ditumpahkan ke daratan. Jadi seharusnya kalau diizinkan tsunami itu tiap malam itu, bayangkan.
Tapi ternyata Allah tidak mengizinkan, ya. Makanya tsunami kan tidak tiap malam ya. Bayangkan kalau tsunami tiap malam, tidak diizinkan. Ya. Itu yang namanya langit, ya, yang kokoh, ya, yang luas, ya, yang tegak, ya, itu tidak akan retak kalau Allah tidak mengizinkan. Makanya sebelum langit itu retak, pecah belah, ya, kemudian lemah dan ambruk, itu minta izin dulu, ya, diizinkan. Ya. Surat Al-Insyiqaq kan, ya. Idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Minta izin dulu. Ya. Sekarang kok belum belah, belum diizinkan. Ya. Mau Allah izinin langit belah, ya. Demikian pula bumi. Bumi itu tidak akan mengembang, tidak akan membesar sampai kemudian meledak, ya, melemparkan, memuntahkan semua isinya yang berat-berat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Minta izin dulu, ya. Ya. Wa idal ardu muddat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Jadi wa aqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Minta izin untuk mengembang. Kayak balon ditiup itu lama-lama kan meletus ya, meledak itu. Jadi kalau sudah klimaksnya meledak. Ternyata ledakannya itu menyebabkan isi bumi yang berat-berat, ya, yang harganya setinggi langit, kayak minyak, nikel apa gitu, dimuntahkan oleh bumi, ya. Oh, ambil tuh kalau mau. Tapi nggak ada yang mau ya. Lihat langit ambruk, ya. Lihat bumi kemudian mengembang, kemudian bumi gunung tercabut, mana mau, ya, tertarik dengan emas, dengan minyak. Kalau sekarang kan ya jadi kebanggaan, ya, bahkan jadi kesombongan, jadi kemaksiatan, ya. Itu orang-orang yang banyak duitnya, ya, di Arab itu kalau nyawer itu segepok tuh nyawer tuh. Ya, gitu. Lihat wanita tali memperlihatkan aurat. Ini duit dijajarin di atas meja, dilempar-lempar. Sampai, ya, itu office boy-nya itu kalau nyapu lantai duit semua tuh. Duit semua. Bayangkan kalau di Masjid Al-Ikhlas itu duit semua tuh disapu. Ya. Saya pernah ngisi khutbah Jumat di Taman Aries, ya, di belakang RCTI itu, ya. Ya, Bonjeruk itu. Habis sholat Jumat itu orang-orang pada ngelempar duit ke mimbar. Ya. Saya kira buat ustaz, ternyata bukan. Dilempar. Itu masih ada tuh seperti itu. Ya, karena ternyata para sahabat itu kalau zakat, infak dan sedekah ya tidak langsung diberikan kepada orangnya, menjaga kehormatan. Ya. Orang kadang-kala marah kalau diberi kan. Jadi disimpan di masjid itu, zakat, infak, sedekah. Nanti kalau ada yang masuk kemudian butuh diambil. Tapi kalau tidak butuh tidak diambil. Tapi kalau di Masjid Al-Ikhlas butuh tidak butuh diambil juga. Ya. Iya. Dan ternyata ya ada seorang sahabat nyimpen duit zakat, infak, sedekah di masjid. Ternyata ya diambil oleh bapaknya kan, bukan mustahiknya. Laporan kepada Rasul. Kata Rasul, kamu dan hartamu itu milik bapakmu, ya, gitu. Jadi nggak dosa, ya, nggak dosa. Iya. Jadi kalau anak ngambil harus minta izin dulu, ya. Tapi kalau bapak ngambil nggak usah, itu milik bapak. Bukan hanya hartanya, anaknya juga milik bapaknya itu. Nah, ini dijelaskan, ya, walaupun sudah dicatat musibah itu baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, yang wajib syukur dan sabar itu agar happy ending dan diridhoi oleh Allah, ya, itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Jadi tidak ada satu musibah pun yang menimpa, yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya.
Dan ternyata ya, kalau kita mengimani bahwa setiap musibah itu hanya terjadi dengan izin Allah, wa may yu'min billah, ya siapa yang beriman kepada Allah, ya yang mengizinkan musibah itu terjadi, yahdi qalbahu, Allah akan ngasih hidayah ke dalam hatinya. Ya. Jadi ternyata hati itu tempat iman. Surat Al-Hujurat kan. Tapi juga dalam waktu yang sama dalam surat At-Taghabun, hati itu ya tempat hidayah. Ya. Bayangkan iman dan hidayah ada dalam hati, wah luar biasa itu. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha tahu. Ya. Maha tahu itu kan. Dengan izin Allah, dengan sepengetahuan Allah. Bagaimana menyikapinya di samping mengimaninya? Wa atiullah, taat kepada Allah. Mau musibah yang menyenangkan, mau musibah yang tidak menyenangkan, tetap kita taat kepada Allah. Ya. Kemudian wa atiur rasul, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaitu, maka jika kamu berpaling tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, fa innama ala rasulina linal balagul mubin, maka ya, tanggung jawab Rasul kami Nabi Muhammad SAW hanya sekedar menyampaikan ya, mubalik yang nyata. Menyampaikan dengan terang dan jelas tentang konsep musibah ya dalam Al-Quran berdasarkan wahyu yang diterimanya. Kemudian bagaimana lagi? Di samping beriman kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah tidak ada Tuhan yang pantas diibadati kecuali Dia, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu tawakal. Jadi buah keimanan terhadap musibah ada dua. Pertama taat, yang kedua tawakal. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang yang tawakal, pasti semua kebutuhannya dicukupi, dipenuhi itu. Ya, wa may yatawakkal Allah, bahwa hasbuh, ya siapa yang tawakal kepada Allah pasti Allah mencukupinya, ngasih rizki ya, sesuai dengan ya apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Inilah ya tentang musibah di bumi ya yang menimpa manusia. Kemudian musibah di bumi yang menimpa manusia berupa kerusakan di daratan dan di lautan. Di daratan contohnya di mana? Ya contohnya di ya, tempat-tempat yang banyak emasnya, banyak itu rusak banget itu. Ya, bikin lubangnya aja sampai terlihat di luar angkasa ya. Nah, termasuk juga illegal logging kan, penebangan hutan itu. Padahal nanam kayu itu bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, tapi ketika ditebang itu dalam hitungan menit ya. Habis itu satu menit itu seluas lapang sepak bola. Ya, kapan illegal logging itu dimulai? Dari dulu itu. Jadi berapa luas itu hutan yang sudah ditebang? Makanya wajar ya. Dulu yang tidak pernah banjir, sekarang banjir bandang. Ya. Dulu mah jangankan banjir bandang, banjir pun nggak pernah. Ya. Sekarang banjir bandang di mana-mana. Sukabumi itu kan adanya di atas ya, di bawah. Di atas, tapi banjir bandang-bandangnya itu di 5 tempat itu. Luar biasa itu. Ini pelajaran buat kita, ya. Iya. Dan ternyata baik di daratan maupun di lautan, ya, musibah di bumi yang menimpa manusia, ya, sebagian besar disebabkan kesyirikan yang dilakukan terus-terusan tanpa segera bertaubat. Ya. Kalau sudah mati syirik nggak bakal diampuni, tapi kalau sebelum mati dia bisa bertobat, insya Allah diampuni. Nah, salah satu bentuk murka Allah terhadap orang yang syirik,
Allah timpakan musibah yang tidak menyenangkan. Ya. Ya. Jadi dengan air yang tenang, yang adem, yang sejuk, bikin segar, tapi bisa jadi bikin bencana. Ya. Kalau Allah nyuruh kepada air, mengizinkan kepada air untuk membinasakan manusia. Dan ternyata dalam surat Ar-Rum, bencana-bencana yang terjadi ya, di bumi dan menimpa manusia itu sebagian besar disebabkan oleh kesyirikan ya, yang dilakukan terus-terusan ya. Kemudian tidak pernah bertaubat dari kesyirikan itu. Jadi doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Jadi kerusakan yang nampak jelas di daratan dan di lautan sejatinya karena disebabkan ulah tangan manusia ya. Untuk apa Allah timpakan ya musibah atau bencana yang membinasakan itu liyudikahum ba'dalladzi amilu ya. Untuk merasakan kepada mereka ya dampak dari sebagian ya, yang dilakukan oleh manusia la'allahum yarji'un agar bertobat ya. Jadi kan ada dua azab yang Allah timpakan. Pertama di dunia namanya al-azabul adna ya, azab yang rendah, yang kecil itu. Itu tujuannya supaya bertobat, supaya kembali ke jalan yang benar ya. Gitu. Jangan diulangi lagi gitu kan. Terus yang selanjutnya ya qul siru fil ardi, katakan oleh kamu ya siru fil ardi ya, berjalanlah kalian di muka bumi. Ini sirah nih, berjalan ya. Ya. Berjalan, jalan-jalan tuh kalau jauh ya. Kalau dekat berjalan, tapi kalau jauh jalan-jalan fil ardi di bumi ini ya. Karena ternyata jalan-jalan itu bikin sehat ya. Itu kan kita kan jarang jalan-jalan ya. Padahal sudah pensiun banyak waktu ya, kerjanya tidur lagi. Harusnya kan kalau banyak waktu jalan-jalan itu. Di antaranya jalan-jalan di muka bumi ini ya. Kemudian fanduru, lihat, perhatikan itu, perhatikan, bukan hanya jalan-jalan kemudian makan-makan, enggak, perhatikan. Ya, kaifa kana akibatul ladzina min qablu, bagaimana akibat ya dari perbuatan orang-orang yang sebelum kamu ya. Jadi Allah tidak membiarkan mau yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Kalau berbuat maksiat Allah azab gitu. Cuman waktunya kalau dulu ya sebelum Rasul diutus, setiap maksiat langsung disiksa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, kalau berbuat maksiat itu ditunda dulu sampai waktu yang sudah ditentukan. Namanya istidraj. Bahasa Sundanya disungkun, dibiarkan terus berbuat maksiat. Nanti kalau dosanya sudah numpuk, dia lupa diri, lupa daratan, kemudian tidak sadar bahwa perbuatannya itu akan mengundang bencana, baru ditimpakan oleh Allah. Ya, itu sudah saya kirim makalahnya ya kalau nggak salah ya, yaitu azab yang ditunda ya maksudnya, azab yang ditunda itu. Ya. Dan ternyata ya karena aktsaruhum musyrikin. Musibah dalam bentuk bencana itu Allah timpakan kepada manusia karena apa? Orang-orang yang menyekutukan Allah itu ya itu banyak banget. Ya, jadi yang mentauhidkan Allah itu sedikit, tapi yang menyekutukan Allah itu banyak. Dan kemudian bencana itu ditimpakan umumnya ya kebanyakan ya kepada siapa? Orang yang melakukan kesyirikan. Seperti yang terjadi di Palu ya, di Palu itu, di Palu. Kalau di gunung di desa Lagetan itu, ya di mana gunung ada gunung itu, ya itu dibelah dua kan, kemudian diangkat, ditimpakan ke desa Lagetan, karena tiap malam itu, ya maksiat melulu, ya. Ketika sedang maksiat ditimpa, tapi ternyata yang kena bukan hanya yang maksiat saja, yang tidak maksiat di tempat itu juga kena itu. Ya, kenapa? Kena dampaknya, kena imbasnya. Ya.
Maka di sini jelaskan wa ma asobakum min musibatin bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ya. Bayangkan, ternyata musibah di bumi yang menimpa manusia itu karena masih ada sedikit kesalahan yang belum dimaafkan Allah. Ya, bayangkan kalau kesalahan besar, kira-kira bencananya seperti apa? Ya, jadi bencana-bencana yang terjadi sekarang itu akibat masih ada kesalahan sedikit, ya, yang belum dimaafkan oleh Allah SWT. Ya, wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah memaafkan kesalahan-kesalahan yang banyak itu. Ya, tapi ada kesalahan sedikit yang belum Allah maafkan. Maka untuk menutupnya, untuk memaafkannya itu dengan ditimpakan bencana. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tidak ditimpa bencana? Nah, kalau kemudian kita masih membawa kesalahan atau tidak sadar kita bawa kesalahan, bawa dosa, berdoa, apa doanya? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Minta dimaafkan, minta diampuni, dimaafkan kesalahan, diampuni dosa, kemudian minta ditolong dan dibantu. Sebab kita termasuk makhluk yang lemah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Itu ada azab sebelum tidur itu. Baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir yang di dalamnya ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian musibah di bumi yang menimpa manusia berupa fitnah dan kerusakan yang sangat besar. Fitnah itu kekacauan yang luar biasa, kemudian kerusakan yang besar. Di mana ini terjadi? Di Indonesia terjadi nggak? Terjadi nggak di Indonesia? Kekacauan yang luar biasa dan kerusakan yang sangat besar itu akibat tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Indonesia nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar. FPI aja dibubarkan ya, itu kan? Nggak bisa itu amar ma'ruf. Makanya kalau amar ma'ruf tidak ditegakkan, hati-hati. Yang terjadi adalah fitnah fil ardi wa fasadun kabir, kekacauan yang terjadi di bumi ini, kemudian kerusakan yang sangat besar. Kita jangan sampai kalah dengan orang kafir. Orang kafir itu solid itu, dalam beramar munkar, bernahi ma'ruf, itu kan, kembali gitu. Walladzina kafaru, orang-orang kufur itu ba'duhum awliya ba'din. Satu dengan yang lainnya itu saling membantu, saling menolong untuk menegakkan kekufuran. Makanya Nabi Nuh itu berdoa supaya orang kafir itu jangan disisakan di bumi ini. Karena kelebihannya innaka intadarhum yutilu. Apa ya? Itu ada wala yalidu fajiron kafaro ya kalau saya itu baca. Jadi kalau orang kafir dibiarkan, mereka mampu mengkader dan hasilnya adalah orang-orang yang durhaka, maksiat dan kufurnya itu lebih daripada yang mengkadernya. Surat Nuh itu baca ya. Makanya Nabi Nuh minta jangan disisakan orang kafir itu di bumi ini. Tapi ternyata dikabul nggak doanya? Enggak kan? Kalau dikabul kita nggak bisa berdakwah nggak bisa berjihad, nggak ada lawannya, ngapain ya? Itu kan untuk dapat pahala lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu tidak beramar ma'ruf nahi munkar seperti solidnya orang kafir, maka takun pasti akan terjadi fitnatun, kekacauan fil ardi, di bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang sangat besar.
Makanya Rasulullah itu kan ada Abu Bakar, dia bijaksana kan, ada Utsman, ya, itu pemalu, ya. Kemudian ada Ali, tegas, ahli ilmu. Tapi ada Umar, Umar tuh galak itu. Semuanya diperlukan itu. Di sini ada Umar nggak? Ada Abu Bakar nggak? Ada Utsman nggak? Ada Ali, itu perlu itu dalam berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, musibah di bumi yang menimpa manusia adalah imbas dari kedoliman yang dibiarkan. Ya. Kita nggak boleh diam melihat kemunkaran. Kita tidak boleh membiarkan kedoliman. Sebab kalau Allah menimpakan azab, bukan hanya yang dolim saja yang kena, ya, orang yang membiarkan juga kena. Makanya jangan sampai kita pertama tinggal di lingkungan orang-orang dolim. Ya. Tadi kan di Lagetan yang ditimpuk oleh gunung itu bukan hanya orang yang melakukan LGBT, tapi yang tidak juga, karena mereka mungkin tidak beramar ma'ruf nahi munkar atau membiarkan kemunkaran, Allah timpakan juga itu gunung, ya. Ya, kira-kira ya ditimpa reruntuhan rumah aja banyak yang mati, ini ditimpa reruntuhan gunung, ya, setengah gunung ditimpakan itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi fattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Kamu harus takut, hati-hati dengan fitnah atau bencana atau azab yang tidak hanya menimpa orang dolim di antara kalian saja. Ya, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kamu harus tahu, ya. Kemudian kamu harus takut bahwa sesungguhnya Allah itu azabnya sangat keras, ya. Kaum Nabi Lut kan, ya, tanah yang hitam itu diangkat, ya. Ya, kemudian dibalikan itu, ya. Jadi ditanam di bumi yang paling dalam. Makanya sekarang tidak ditemukan kan, belum ditemukan kan, ya, jasadnya kaum Nabi Lut. Sama dengan si Korun. Si Korun itu kan si korunnya dan harta karunnya itu ditenggelamkan semuanya ke dasar bumi yang paling dalam. Karena manusia itu baru mampu, ya, menembus bumi dengan perangkat yang canggih itu, ya, hanya, ya, sedalam 12 kilo itu. Lebih dari 12 kilo nggak bisa, ya. Jadi bisa jadi si Korun dan umat Nabi Lut itu, ya, itu dibenamkan di bawah kedalaman 12 km itu. Ya, luar biasa itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini?